ini mengambil alih sebuah kapal tanker minyak di perairan dekat Venezuela, di tengah peningkatan tekanan militer yang telah berlangsung berbulan-bulan. Seperti yang telah banyak diberitakan, penyitaan kapal tanker tersebut bukanlah operasi kecil. Kapal itu berukuran sangat besar dan bernilai strategis. Dalam sejarah politik kekuatan global, ada satu prinsip lama yang jarang dilanggar. Sebuah negara bisa menjadi imperium atau bisa jatuh bangkrut, tetapi hampir mustahil untuk menjadi keduanya sekaligus. Namun selama sekitar 8 dekade, Amerika Serikat berhasil menentang hukum tak tertulis itu. Mereka mencetak mata uang sesuka hati dan dunia menerimanya tanpa banyak pertanyaan. Mereka menjatuhkan sanksi kepada lawan-lawan mereka, dan negara lain mengikuti perintah. Amerika bertindak sebagai penguasa sistem global. Akan tetapi, minggu ini gambaran itu berubah drastis. Sang penguasa tampak berada pada posisi memohon. Di Caracas, Venezuela, sebuah situasi yang dulu dianggap mustahil, kini sedang berlangsung. Selama bertahun-tahun, Washington berupaya melemahkan dan menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pesawat-pesawat yang terkait dengannya disita. Aset-aset negara dibekukan. Bahkan, pemerintah AS menawarkan hadiah sebesar 15 juta dolar bagi siapapun yang dapat menangkapnya. Memperlakukannya layaknya buronan era koboi. Namun kini, arah angin berbalik. Amerika justru berusaha membuka jalur kesepakatan dengan orang yang selama ini mereka coba singkirkan. Apa yang mendorong perubahan ini? Salah satu jawabannya adalah melemahnya sistem petrodolar. Struktur keuangan global yang selama ini menopang dominasi Amerika mulai retak, dan minyak Venezuela kembali menjadi sangat dibutuhkan untuk mempertahankannya. Sementara itu, di ibu kota Amerika sendiri, Menteri Keuangan yang baru, Scott Bessent, dihadapkan pada tantangan yang nyaris mustahil. Tahun ini saja, pemerintah AS perlu menarik utang sekitar 3 triliun dolar hanya untuk memastikan roda pemerintahan tetap berputar. Masalahnya, para pembeli obligasi tradisional tidak lagi menunjukkan minat yang sama. Akibatnya, Washington terpaksa mendekati negara yang selama ini mereka cap sebagai rival utama, Tiongkok. Ironi situasi ini sulit diabaikan. Amerika sedang menjalankan tekanan ekonomi terhadap dua negara yang justru paling mereka butuhkan untuk bertahan. Bagi siapapun yang pernah lama berkecimpung di dunia keuangan internasional, pola ini terasa familiar. Ketika sebuah negara adidaya mulai mencari pertolongan dari pihak yang sebelumnya dianggap musuh, itu jarang menandakan strategi jangka panjang yang kuat. Biasanya, itu pertanda awal dari penjualan aset besar-besaran sebuah likuidasi. Hari ini, perhatian tertuju pada dua negosiasi penting yang berlangsung jauh dari sorotan publik. Yang pertama adalah pembicaraan energi dengan Venezuela. Yang kedua adalah urusan utang dengan Tiongkok. Jika salah satu saja dari kesepakatan ini gagal terwujud, dampaknya bagi Amerika tidak sekadar perlambatan ekonomi, melainkan potensi berhentinya sistem secara total. Di sisi lain, Donald Trump tetap menegaskan bahwa ketertarikan Amerika terhadap Venezuela. Apa yang terjadi di Caracas bukan sekadar diplomasi, melainkan sebuah penghinaan simbolis. Jika ingin memahami betapa rapuhnya posisi Amerika saat ini, jangan hanya melihat angka pertumbuhan atau grafik pasar. Perhatikan saja siapa yang kini mereka dekati dan ajak berunding. 5 tahun lalu, Amerika Serikat secara terbuka menyatakan bahwa Nicolas Maduro bukanlah presiden sah Venezuela. Mereka mengakui tokoh lain, Juan Guaido, sebagai pemimpin negara tersebut. Rekening bank Venezuela dibekukan, aset disita, dan pesawat-pesawat negara dirampas. Bahkan hadiah besar dipasang untuk penangkapan Maduro. Rencananya pada awalnya terlihat sederhana, hancurkan perekonomian Venezuela. Paksa perubahan rezim, lalu kendalikan ladang minyak terbesar di dunia. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Nicolas Maduro tetap berkuasa, sementara ambisi Washington atas minyak Venezuela justru menemui jalan buntu. Amerika Serikat telah melakukan kesalahan strategis yang fundamental. Mereka mengira bahwa dengan melarang minyak Venezuela, seluruh dunia akan berhenti membelinya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Dunia tetap membutuhkan minyak. Negara-negara seperti China dan India terus membeli minyak Venezuela. Yang paling menyakitkan bagi para pembuat kebijakan AS adalah bahwa pembelian tersebut tidak lagi dilakukan dalam dolar. Venezuela dan mitra dagangnya semakin sering menggunakan mata uang lain seperti yuan Tiongkok dan bahkan aset digital untuk transaksi minyaknya. Dengan langkah sanksi tersebut, tanpa disadari AS telah mendorong Venezuela ke dalam fase eksperimen global, menjual minyak tanpa bergantung pada persetujuan Washington. Ini menunjukkan kepada negara lain bahwa perdagangan minyak bisa berlangsung di luar pagar sistem keuangan Amerika.
Sementara itu, di dalam negeri, masalah baru mencuat yang bahkan lebih besar. Di Texas, ladang minyak memang melimpah, tetapi jenis minyak mentah yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan utama kilang-kilang besar Amerika di Gulf Coast. Kilang di wilayah itu dibangun puluhan tahun lalu untuk memproses minyak berat yang kental dan asam, bukan minyak mentah ringan dan manis yang kini lebih banyak diproduksi di AS. Tanpa pasokan minyak berat, kilang tidak bisa menghasilkan cukup bahan bakar diesel bahan bakar, penting yang menopang logistik transportasi, pertanian, dan distribusi barang secara keseluruhan. Karena itu, kita menyaksikan sesuatu yang hampir tak masuk akal. Diplomat Amerika kembali ke Caracas dengan tangan rela. Mereka kini memberikan izin khusus kepada perusahaan-perusahaan seperti Chevron untuk kembali mengebor dan memompa minyak Venezuela. Mereka menawarkan keringanan sanksi, bahkan membuka pembicaraan yang dulu dianggap tak mungkin, demi memastikan aliran hidrokarbon kembali mengalir. Ini bukan lagi diplomasi. Biasa ini adalah bentuk permohonan terselubung kepada pihak yang selama bertahun-tahun mereka coba singkirkan. Pada dasarnya, Washington terlihat seperti memohon, tolong hidupkan kembali mesin minyaknya. Ini bukan pertukaran setara, tapi sebuah pengakuan bahwa dalam kenyataan baru geopolitik energi, Amerika lebih membutuhkan sumber daya negara berkembang daripada sebaliknya. Begitu pula di Washington. Ketika para diplomat tengah memohon minyak, Menteri Keuangan Scott Bessent menghadapi skenario yang jauh lebih menakutkan. Banyak orang Amerika berpikir tugas utama Menteri Keuangan adalah menjaga perekonomian agar tumbuh. Faktanya, tugasnya kini lebih mirip tenaga penjual obligasi. Pemerintah AS menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang diterima melalui pajak, sehingga setiap tahun harus menerbitkan obligasi pemerintah dalam jumlah triliunan dolar untuk menutup defisit. Selama puluhan tahun, dunia rela membeli surat utang alas AS karena dianggap paling aman. Namun musim ini segalanya berubah. Amerika perlu menerbitkan sekitar 3 triliun dolar obligasi baru hanya untuk mempertahankan operasi pemerintahan selama 12 bulan ke depan. Pembeli tradisional seperti Jepang kini menahan diri karena masalah internal pada mata uang mereka sendiri, sehingga mereka lebih memilih menjual obligasi AS untuk mempertahankan nilai yen di dalam negeri daripada membeli lebih banyak utang Amerika. Amerika kini berada pada titik di mana pembeli global mengukur kembali risiko dan manfaat obligasi AS sana, dan keputusan itu bisa menentukan masa depan ekonomi global. Ia lalu menoleh ke Eropa. Namun benua itu sendiri tengah terjerembab dalam perlambatan ekonomi dan tekanan resesi. Tidak ada kapasitas, tidak ada selera resiko. Ia kemudian melihat ke dalam negeri, ke bank-bank Amerika. Masalahnya, neraca mereka sudah dipenuhi obligasi pemerintah AS yang nilainya turun tajam. Kerugian besar itu belum terrealisasi di atas kertas, tetapi tetap nyata. Bank-bank ini tidak bisa lagi menyerap utang tambahan tanpa membahayakan stabilitas mereka sendiri. Pada akhirnya, hanya tersisa satu pembeli di dunia yang memiliki cadangan dana cukup besar untuk menopang mesin keuangan Amerika Serikat, Tiongkok. Disinilah ironi terbesar muncul. Di ruang publik, para politisi Amerika berteriak tentang perang dagang, mengancam tarif impor hingga 60%. Para jenderal berbicara soal ketegangan dan kemungkinan konflik di kawasan Pasifik. Namun, jauh dari sorotan kamera, di balik pintu tertutup, Menteri Keuangan Amerika harus melakukan hal yang sangat bertolak belakang. Ia harus mengangkat telepon dan menghubungi Beijing. Pesannya sederhana namun memalukan. Tolong jangan menjual obligasi kami, dan jika memungkinkan, belilah lebih banyak. Karena jika Tiongkok memutuskan untuk menghentikan pembelian, atau lebih buruk lagi, mulai melepas ratusan miliar dolar surat utang AS yang sudah mereka pegang, dampaknya akan langsung terasa. Sistem keuangan Amerika bisa terguncang dalam hitungan hari. Suku bunga akan melonjak tajam, kredit rumah yang selama ini murah bisa langsung naik ke 2 digit, 10%, 12%, bahkan lebih. Pasar saham yang telah lama hidup dari aliran uang murah akan terhempas tanpa ampun. Bayangkan situasinya. Amerika Serikat mencoba mengancam Tiongkok dengan retorika keras, sementara di saat yang sama, Tiongkok memegang dokumen kepemilikan atas rumah, bisnis, dan masa depan keuangan Amerika.
Scott Bessent mengerti kenyataan ini dengan sangat baik. Ia bukan politisi karir, melainkan mantan pengelola hedge fund. Ia paham bagaimana kekuatan tawar-menawar bekerja. Ia tahu satu aturan dasar, Anda tidak bisa menyatakan perang terhadap pihak yang membiayai Anda. Karena itu, meskipun saluran berita dipenuhi narasi tentang ketegasan Amerika terhadap Tiongkok, realitas di balik layar justru sebaliknya. Amerika berada dalam posisi terjepit. Mereka membutuhkan Tiongkok untuk terus mendanai defisit mereka. Dan Tiongkok sepenuhnya sadar akan posisi kuat tersebut. Jika kita menarik garis besar dari dua kisah ini, Venezuela dan Tiongkok, gambaran besarnya menjadi sangat jelas. Selama setengah abad lebih, status Amerika sebagai kekuatan dominan dunia bertumpu pada dua fondasi utama. Fondasi pertama adalah sistem petrodolar. Kesepakatannya sederhana. Amerika memberikan perlindungan militer dan sebagai imbalannya, minyak dunia diperdagangkan dalam dolar. Dengan cara ini, setiap negara di planet ini dipaksa menyimpan dolar demi mendapatkan energi. Venezuela kini telah menunjukkan bahwa pilar itu bisa ditembus dan negara masih bisa bertahan. Fondasi kedua adalah keyakinan bahwa obligasi pemerintah AS adalah aset paling aman di dunia. Dunia menitipkan tabungannya, dan Amerika menjanjikan stabilitas serta imbal hasil yang dapat dipercaya. Kini Tiongkok menunjukkan sisi gelap dari sistem itu, bahwa pengembalian tersebut tidak lagi sepenuhnya aman, dan bahwa tabungan global dapat berubah menjadi alat tekanan politik. Kita sedang menyaksikan runtuhnya apa yang pernah disebut oleh Menteri Keuangan Prancis, Valéry Giscard d'Estaing, sebagai hak istimewa berlebihan Amerika Serikat. Selama 20-an tahun, Amerika memiliki trik ekonomi yang hampir magis. Mereka mencetak uang kertas berwarna hijau dan dunia menyerahkan barang-barang nyata sebagai gantinya. Mereka mencetak uang, Arab Saudi mengirimkan minyak. Mereka mencetak uang, Tiongkok mengirimkan produk elektronik. Mereka mencetak uang, Brazil mengirimkan kopi. Tidak pernah ada kesepakatan ekonomi sebesar dan selama ini dalam sejarah manusia. Namun seluruh sistem itu berdiri di atas satu fondasi rapuh, kepercayaan. Kepercayaan bahwa dolar bersifat netral, kepercayaan bahwa dolar aman. Dan ketika kepercayaan itu mulai retak, seluruh bangunan kekuatan global ikut berguncang. Pada tahun 2022, ketika Amerika Serikat membekukan cadangan devisa Rusia setelah invasi ke Ukraina, dunia menyaksikan sebuah titik balik. Tidak diragukan, langkah militer Vladimir Putin terhadap Ukraina membawa kerugian besar bagi Rusia, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Namun, tindakan Washington justru menimbulkan dampak lain yang jauh lebih luas. Dengan membekukan aset sebuah negara berdaulat, Amerika secara efektif menghancurkan kepercayaan global terhadap sistem yang selama ini mereka banggakan. Pesan yang tersampaikan sangat jelas. Dolar bukan sekadar alat tukar, melainkan instrumen kekuasaan politik. Dan kini, akibat dari keputusan itu mulai terlihat nyata. Sementara Washington sibuk memadamkan krisis yang muncul dari kebijakan mereka sendiri, negara-negara di luar orbit Barat justru bergerak cepat membangun alternatif. Blok BRICS dan mitra-mitranya mulai merancang sistem perdagangan yang sama sekali berbeda. Perdagangan bilateral meningkat pesat. Negara-negara mulai bertransaksi langsung satu sama lain tanpa perantara dolar. Brazil mengekspor pangan ke Tiongkok menggunakan yuan. India membeli minyak dari Rusia dengan rupiah. Semakin banyak kesepakatan diselesaikan tanpa melewati sistem perbankan Amerika. Apa yang selama ini dianggap sekadar wacana, kini berubah menjadi kenyataan. Proyek mata uang alternatif, sistem clearing regional, dan mekanisme pembayaran baru bermunculan. Tidak ada konspirasi global untuk menjatuhkan dolar. Amerika Serikat, melalui kebijakan dan sanksinya sendiri, telah melemahkan fondasi itu. Negara-negara lain hanya bersikap rasional. Mereka sedang membangun sekoci sebelum kapal besar benar-benar tenggelam. Inilah fase baru yang sedang dimasuki Amerika Serikat. Saya menyebutnya fase likuidasi imperium. Sebuah periode di mana kekuatan lama terpaksa membuat kesepakatan yang dulu mereka anggap mustahil. Mereka harus menerima keberadaan Maduro. Mereka harus menerima Tiongkok sebagai kekuatan besar, bukan karena Amerika menjadi lebih bijaksana, melainkan karena mereka kehilangan kemampuan untuk memaksakan kehendak.
Yang lebih menyakitkan, Amerika tidak lagi menjadi pusat dari sistem baru yang sedang dibentuk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, mereka tidak diundang ke meja perundingan utama. Dan yang paling mengejutkan, mereka tidak lagi mampu membeli tiket masuk. Lalu apa langkah berikutnya? Pemerintah Amerika akan berusaha mempertahankan citra. Kesepakatan energi dengan Venezuela akan dikemas sebagai langkah kemanusiaan. Permintaan bantuan ke Beijing akan disebut sebagai kerjasama strategis makroekonomi. Bahasa akan diperhalus, istilah akan dipoles. Namun realitas di balik layar jauh lebih keras. Ekonomi Amerika berada dalam posisi terpojok, ruang manuver mereka semakin sempit, daya tawar mereka menyusut drastis. Ketika Anda adalah sebuah kekaisaran, Anda menentukan syarat. Ketika Anda bangkrut, Anda menerima syarat. Dan saat ini, Washington menerima ketentuan dari pihak-pihak yang dahulu mereka tekan, sanksi dan coba hancurkan. Pada akhirnya, Amerika Serikat akan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk. Pilihan pertama adalah gagal bayar, mengakui kepada dunia bahwa mereka tidak mampu memenuhi kewajiban mereka. Langkah ini akan mengguncangkan dan berpotensi melumpuhkan sistem keuangan global dalam sekejap. Pilihan kedua adalah inflasi, mencetak uang yang tidak bisa mereka pinjam, mengikis nilai dolar agar beban utang tampak lebih ringan secara nominal. Sejarah menunjukkan politisi hampir selalu memilih jalan kedua. Inflasi adalah solusi jangka pendek yang terlihat tidak menyakitkan di awal, tetapi menghancurkan secara perlahan. Bebannya tidak dibayar oleh elit keuangan, melainkan masyarakat biasa. Dimanapun Anda berada, Amerika, Eropa, Brazil, Asia, pahami satu hal ini. Harga untuk mempertahankan kekaisaran yang rapuh akan diambil dari tabungan Anda. Pajak tak terlihat dari sebuah negara adidaya yang sedang menurun. Namun, ada sisi terang dari semua ini. Dunia tidak akan runtuh. Yang berubah hanyalah siapa yang mengelolanya. Munculnya tatanan multipolar yang dipimpin oleh kekuatan ekonomi nyata bukanlah ancaman, melainkan koreksi, sebuah pengembalian keseimbangan, kembalinya akal sehat, sistem yang lebih berakar pada produksi, energi, dan sumber daya nyata, bukan pada kertas yang dijadikan alat tekanan. Kesepakatan-kesepakatan aneh yang kita lihat minggu ini hanyalah awal. Era dominasi dolar perlahan mendekati akhirnya. Era ekonomi real sedang membuka babak baru. Saran saya sederhana, jangan terlalu percaya pada pidato politisi Amerika. Perhatikan siapa yang mereka dekati. Perhatikan dengan siapa mereka berjabat tangan. Karena di balik retorika kekuatan, mereka sedang bernegosiasi dengan pihak-pihak yang memegang minyak dan utang mereka. Transisi ini sudah terjadi. Dunia hanya belum sepenuhnya menyadarinya. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Mana yang lebih mengejutkan? Fakta bahwa Amerika kini membutuhkan minyak Venezuela setelah berusaha menjatuhkan pemerintahnya, atau kenyataan bahwa Amerika bergantung pada Tiongkok untuk membiayai utangnya sambil tetap mengancam perang dagang,